Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Habib pun yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku penguji utama. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Sawiyah MPD selaku ketua tim penguji. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Suwarjo MPD selaku sekretaris penguji. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil skripsi saya. Judul skripsi hubungan kemandirian dan motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama, yang A, latar belakang. Pendidikan merupakan modal utama bagi peserta didik agar dapat mengembangkan dirinya menjadi insan yang berpengetahuan, bersikap, dan berketerampilan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, tabel 1 data nilai MIT tematik peserta didik kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D SD Negeri 6 Metro Barat semester ganjil. Yang pertama, kelas 4A dengan jumlah peserta didik 23 orang dengan rata-rata nilai peserta didik 74 dan jumlah yang tuntas 14 orang dan jumlah yang tidak tuntas 9 orang. Untuk kelas 4B, jumlah peserta didiknya 24 orang dengan nilai rata-rata peserta didik 77,13 dengan jumlah yang tuntas 17 orang dan jumlah yang tidak tuntas 7 orang. Untuk 4C, dengan jumlah peserta didik 21 orang dan rata-rata nilai peserta didik 70,1, jumlah yang tuntas 5 orang dan jumlah yang tidak tuntas 16 orang. Untuk kelas 4D dengan jumlah peserta didik 23 orang dengan rata-rata nilai peserta didik 66,13, jumlah yang tuntas 7 orang dan jumlah yang tidak tuntas 16 orang. Jadi untuk keseluruhan kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat itu jumlah peserta didiknya 91 orang dengan jumlah nilai peserta didik rata-ratanya 71,84 dengan jumlah yang tuntas 43 orang dan jumlah yang tidak tuntas 48 orang. Yang B, identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang kedua, beberapa peserta didik terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam proses belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, kurangnya kemandirian peserta didik ditandai dengan masih banyaknya peserta didik yang mencontek pekerjaan temannya. Yang keempat, beberapa peserta didik cenderung diam dan pasif dalam menanggapi pertanyaan pendidik. Yang kelima, peserta didik ada yang tidak mencatat dan merangkum materi yang disampaikan pendidik. Yang keenam, motivasi belajar peserta didik masih rendah dilihat dari kurangnya perhatian peserta didik dalam pembelajaran. C. Batasan masalah. Penulis membatasi masalah agar tidak menyimpang dan meluas dari pokok bahasan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka batasan masalah yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Dan yang ketiga, hasil belajar. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian dan motivasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat? Yang keempat, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian dan motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat? Yang E, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang ketiga,
untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian dan motivasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian dan motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Manfaat penelitian: yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi pendidik, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi penulis, dan yang kelima peneliti lanjutan. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi yang pertama, jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian adalah korelasi. Yang kedua, objek penelitian adalah kemandirian dan motivasi belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang ketiga, subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang keempat, tempat penelitian dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat yang berada di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Yang kelima, waktu penelitian dilaksanakan di semester genap pada tahun pelajaran 2019-2020. Bab 2. Yang pertama, belajar dan hasil belajar. Yang A, pengertian belajar. Pengertian belajar merupakan aktivitas yang sangat vital dan terus-menerus yang akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup. Belajar memegang peranan penting dalam proses perubahan tingkah laku seseorang secara menyeluruh sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal individu. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang C, tujuan belajar. Tujuan belajar adalah untuk mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih positif, sehingga akhirnya dapat mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang D, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan seseorang yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil kegiatan belajar dan perubahan tingkah laku. Yang kedua, kemandirian belajar. Pengertian kemandirian belajar. Kemandirian tidak hanya berlaku bagi anak, tetapi juga semua tingkatan usia. Setiap manusia perlu mengembangkan kemandirian dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tahapan perkembangannya. Secara alamiah, anak mempunyai dorongan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang ketiga, motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam dan luar diri peserta didik untuk belajar sehingga terjadi perubahan dalam dirinya, baik pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun tingkah laku, serta tercapainya tujuan belajar dalam hal ini yaitu hasil belajar yang meningkat. Pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pembelajaran dari beberapa mata pelajaran dalam satu topik bahasan agar peserta didik menggali pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran baik secara individual maupun kelompok sehingga peserta didik dapat menemukan konsep secara holistik. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Julius Christian Triatmoko 2017 dengan judul Hubungan Kemandirian Belajar dengan Prestasi Belajar pada Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 2 Banyumas Pengsewu. Yang kedua, Miftahul Al-Fatihah 2016 dengan judul Hubungan Kemandirian Belajar dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas 3 SD Negeri Panularan Surakarta. Yang ketiga, Eki Susilowati 2017 dengan judul Kebiasaan dan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. Untuk yang keempat, Markus 2016 dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Peserta Didik kelas 5 SD Negeri Dabin 2 Gajah Mungkur Semarang. Untuk yang kelima, Nopi Darmayanti 2019 dengan judul Hubungan Disiplin Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik kelas 5 SD Negeri 6 Kelapa 7.
Untuk yang keenam, Eka Triwahyuni 2019 dengan judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik tema 6 kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Rangka pikir untuk yang X1 kemandirian belajar, X2 motivasi belajar, dan Y hasil belajar. Yang C, hipotesis. Berdasarkan kajian teori, kerangka pikir, dan penelitian yang relevan, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan kemandirian belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang kedua, terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemandirian belajar dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah ex facto korelasi. Jenis penelitian ini dilakukan ketika ingin mengetahui tentang kuat atau lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel. Desain penelitian. Desain penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan kemandirian dan motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik dengan peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Setting penelitian. Pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah 91 peserta didik. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Metro Barat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjaragung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dari bulan November sampai bulan Juli pada tahun ajaran 2019-2020. Prosedur penelitian. Yang pertama, memilih subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 4A, 4B, 4C, 4D, SD Negeri 6 Metro Barat yang berjumlah 91 peserta didik dan subjek uji coba instrumen kuesioner angket. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen pengumpul data yang berupa angket. Yang ketiga, mengikuti uji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen yang berjumlah 20 peserta didik. Yang keempat, menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui instrumen yang disusun telah valid dan reliable atau tidak. Yang kelima, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian. Yang keenam, menghitung ketiga data yaitu data variabel kemandirian, variabel motivasi belajar, dan variabel hasil belajar yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan tingkatan keterkaitan antara kemandirian dan motivasi belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang ketujuh, interpretasi hasil perhitungan data yang telah dilakukan. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat yang berjumlah 91 peserta didik. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan sampling jenuh. Variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah yang pertama, kemandirian belajar sebagai X1, motivasi belajar X2, dan variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar Y. Definisi operasional penelitian. Indikator kemandirian belajar. Indikator kemandirian belajar menurut Desmita 2014 halaman 185 mengemukakan bahwa terdapat kisi-kisi dari variabel kemandirian belajar, yaitu yang pertama percaya diri, yang kedua tanggung jawab, ketiga inisiatif, dan keempat disiplin. Angket pernyataan kemandirian belajar terdiri item soal positif dan item soal negatif sebanyak 40 soal. Yang kedua,
Indikator motivasi belajar. Adapun indikator motivasi belajar menurut UNO 2013 halaman 23, indikator dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Dan yang ketiga, adanya harapan cita-cita masa depan. Satunya hasil belajar. Susanto 2013 halaman 5 mengemukakan hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Data hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini menggunakan nilai mid semester ganjil pada pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat tahun ajaran 2019-2020. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua angkat, dan yang ketiga dokumentasi. Yang H, uji persyaratan instrumen. Yang pertama, melakukan uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi produk momen yang diberikan oleh Person dalam Jurnal 2018 halaman 51. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Menghitung reliabilitas instrumen menggunakan rumus korelasi alpha-Convex. Langkah selanjutnya mencari varian skor tiap-tiap item. Dan selanjutnya mencari varian total. Dan langkah selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, uji persyaratan analisis data. Untuk yang A, menggunakan uji normalitas. Yang B, uji linearitas. Setelah itu kita melakukan uji hipotesis. Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari makna hubungan antara variabel X terhadap Y. Maka untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua diuji dengan rumus korelasi produk momen yang diungkapkan oleh Person dalam Rencana 2016 halaman 49. Sedangkan pengujian hipotesis ketiga yaitu hubungan kemandirian belajar X1 dan motivasi belajar X2. Secara bersama-sama dengan hasil belajar digunakan rumus korelasi ganda ataupun multiple correlation yang diungkapkan oleh Sugiono 2019 halaman 193. Rumus selanjutnya yaitu adalah mencari besar kecilnya kontribusi X1 dan X2 terhadap variabel Y. Selanjutnya hasil bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Metro Barat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Banjaragung, Metro Barat, Kota Metro. SD Negeri 6 Metro Barat berdiri sejak tahun 1937 dan bangunan SD Negeri 6 Metro Barat memiliki milik negara dan memiliki areal tanah seluas 4.560 meter persegi dengan total luas bangunan 1.090 meter persegi. Pelaksanaan penelitian. Persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengambilan data penelitian. Data variabel penelitian. Data variabel penelitian X dan Y. Untuk skor terbesar pada X1 sebesar 65, skor terkecilnya 38, dan rata-ratanya 51,32 dan simbakan berikutnya besar 6,58. Untuk variabel X2 skor terbesarnya 79 dan skor terkecilnya 45 dengan nilai rata-rata 59,91 dengan simbakan baku 8,36. Untuk variabel Y skor terbesarnya 89 dan skor terkecil 48 dengan nilai rata 71,73 dengan simbakan baku 8,68. Data variabel penelitian. Data hasil belajar tematik peserta didik. Peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai.
Perhitungan panjang kelas interval untuk memudahkan peneliti dalam menentukan frekuensi data nilai. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka diperoleh kelas interval dengan panjang kelas yaitu 7. Yang kedua, data kemandirian belajar peserta didik. Peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai. Perhitungan panjang kelas interval untuk memudahkan peneliti dalam menentukan frekuensi data nilai. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka diperoleh kelas interval dengan panjang kelas yaitu 7. Yang ketiga, data motivasi belajar peserta didik. Peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai. Perhitungan panjang kelas interval untuk memudahkan peneliti dalam menentukan frekuensi data nilai. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka diperoleh kelas interval dengan panjang kelas yaitu 7. Hasil analisis data. Hasil uji persyaratan analisis data. Hasil analisis data uji normalitas. Hasil perhitungan uji normalitas variabel X1 didapati X kuadrat hitung yaitu 11,178 kurang dari sama dengan X kuadrat tabel 12,592. Berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Pada hasil perhitungan uji normalitas variabel X2 didapati X kuadrat hitung 6,148 kurang dari sama dengan X kuadrat tabel 12,592. Berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas pada variabel Y didapati bahwa X kuadrat hitung 11,218 kurang dari sama dengan X kuadrat hitung 12,592. Berarti data variabel Y juga berdistribusi normal. Hasil analisis uji linearitas. Hasil dari uji linearitas X1 dengan Y didapati bahwa F hitung adalah 1,50 kurang dari F tabel yaitu 1,65. Hal ini berarti data berpola linear. Pada perhitungan uji linearitas X2 dengan Y didapati bahwa F hitung 0,94 kurang dari F tabel 1,65. Berarti data ini juga berpola linear. Yang kedua, hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis pertama, dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien korelasi antara X1 dan variabel Y sebesar 0,413 bertanda positif dengan kriteria sedang. Dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi berdistribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 17,06%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang B, berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis kedua, dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien korelasi antara X2 dan variabel Y sebesar 0,403 bertanda positif dengan kriteria sedang. Dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 16,24%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Hasil analisis data. Kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 30,91%. Nilai kebermanaan signifikan sebesar 20,73 lebih besar dari F tabel 3,111 berarti signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian dan motivasi belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 6 Metro Barat. Pembahasan. Pertama, hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik. Yang kedua, hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik. Yang ketiga, hubungan kemandirian dan motivasi belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4
SD Negeri 6 Metro Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,413 dengan kontribusi variabel sebesar 17,06%. Berada pada taraf sedang. Koefisien korelasi antara variabel X2 dengan Y sebesar 0,403 dengan kontribusi variabel sebesar 16,28%. Berada pada taraf sedang. Dan koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y sebesar 0,566 dengan kontribusi variabel sebesar 30,91% berada pada taraf sedang. Terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan ataupun presentasi skripsi saya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.